Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu yang bergontakan saya sendiri, Ajuat Alamin, kemudian ada Alam Salahuddin Alayubi dan Lutfi Aisyah, terkait mata kuliah analisis resiko lingkungan pada materi manajemen resiko dan komunikasi resiko. Di sini kami akan mereview 2 jurnal yang sudah kami cari. Langsung saja dimulai. Yang pertama, ada jurnal mengenai analisis risiko pajanan NH3 dan H2S terhadap gangguan pernapasan pada penduduk di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda. Latar belakangnya karena adanya pencemaran udara di sekitar TPA menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu. Adanya gas NH3 dan H2S dan gas pencemar lainnya adalah zat pencemar udara di TPAS yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama meningkatkan gangguan pernapasan. TPAS tersebut masih menggunakan metode open damping yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk lokasi studi kasusnya ada di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda. Dan metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan cross-seksional. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari metode yang dipakai, untuk kelebihannya ada mudah dalam penggunaan dan penyerapannya, biayanya relatif murah karena tidak memerlukan follow-up atau tindak lanjut, dan relatif cocok dan sesuai untuk sekedar mendeskripsikan distribusi penyakit yang berhubungan dengan status paparan. Adapun kekurangannya yaitu kurang tepat digunakan untuk analisis klausal. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu ada Management Strategies to Reduce Air Emission, Emphasize Dust and Ammonia. Nah, latar belakangnya yaitu pada emisi udara di produksi unggas dan ternak sangat banyak dan dalamnya terdapat debu atau partikel, bau, endotoksin, metana, H2S, CO2, H2O, dan senyawa nitrogen termasuk amonia. Emisi amonia memiliki potensi untuk deposisi basah dan kering dan kontaminasi air permukaan dan tanah. Teknik manajemen yang ditujukan untuk mengurangi menangkap kontaminan udara yang dihasilkan dalam produksi unggas sangat banyak, tapi bervariasi dalam biaya, efektivitas, dan kepraktisan. Nah, kemudian lokasinya itu berada di peternakan ayam yang ada di Pennsylvania, USA. Kemudian ada metode manajemennya itu ada 2. Yang pertama itu untuk mengurangi debu seperti house cleaning, oil and water application, windbreaks, biomasa filter, water filter, electronic precipitation, poultry housing system and equipment, sama vegetative shelter belt. Kemudian metode manajemen untuk mengurangi amonia itu seperti mengurangi stres dan menjaga kesehatan burung, terus pengelolaan pupuk kandang dan sampah, ada pengomposan, ozonasi, terus biofilter, water filter, poultry housing system, dan vegetative shelter belt. Lalu selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen yang tadi. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan pertama, pada house cleaning cukup sederhana dan dapat mengurangi potensi penularan penyakit. Pada electrostatic precipitation dapat menghasilkan pengurangan sebanyak 60% debu di udara, total bakteri berkurang 76%, dan amonia sebesar 56%. Pada water filters akan sangat besar dampaknya dikarenakan tidak hanya mengurangi debu dan amonia, namun juga gas seperti senyawa sulfur dan dinitrogen oksida. Adapun kekurangan dari sistem manajemen yang tadi, yang pertama itu pada house cleaning membutuhkan waktu atau proses yang lama dan tenaga yang besar. Pada electrostatic precipitation membutuhkan biaya yang besar. Pada water filters ada pencemaran air yang tercampur dengan kotoran dari peternakan. Pada biofilter terdapat tantangan apabila dipakai pada situasi aliran udara yang tinggi atau panas. Biofilter akan menghasilkan tekanan statis yang tinggi dikarenakan aliran udara dibatasi melalui media. Lalu saya lanjutin yang kelebihan tadi. Pada biofilter dapat digunakan untuk menyaring debu, amonia, hidrogen sulfida, dan bau. Pada windbreak dapat mengurangi debu dan bau karena akan menjatuhkan partikel dan mengangkat emisi ke aliran udara atas untuk versi yang lebih besar. Jadi
dispersi yang lebih besar ini maksudnya tidak terkonsentrasi pada satu tempat yang sama. Lalu ada pada manure and litter management atau pengelolaan kotoran dan sampah. Metode ini tidak membutuhkan biaya yang besar dan cukup sederhana. Untuk kekurangannya lagi, pada wine brick tidak cocok untuk bangunan yang dilengkapi dengan banyak kipas pada satu lokasi, dan lebih cocok untuk bangunan dengan kipas yang terkonsentrasi. Pada manure and litter management tidak akan bekerja secara maksimal pada lokasi dengan suhu tinggi. Metode ini akan berdampak besar pada lokasi dengan suhu rendah. Jadi ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam mereview materi tersebut. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.